Beragam tanaman yang berkhasiat untuk menjaga kebugaran tubuh tumbuh subur di Nusantara. Sesuai dengan perkembangan zaman, beragam minuman seduhan yang telah dikemas secara apik tersebut kini banyak disajikan di pasaran, khususnya di berbagai toko oleh-oleh. Di antara sekian banyak jenis minuman tradisional, wedang uwu menjadi salah satu minuman sajian khas daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kemasan original wedang uwu, secara nyata menampakkan bahan racikannya yang terdiri dari jahe, kayu secang, kapulaga, cengkeh, gula batu, serta dedaunan yang selain menambah cita rasa juga berkhasiat bagi tubuh. Di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan sentra IKM wedang uwu. IKM mengemas wedang uwu dalam berbagai jenis kemasan sesuai dengan sasaran konsumennya. Di antaranya, industri kecil dan menengah di Bantul. Den Bagus merupakan salah satu IKM yang telah berupaya meluaskan jejaring pasarnya untuk menembus pasar ekspor. Dalam menghadapi persaingan global, perlu disusun strategi dari sisi branding, harga, kualitas, teknologi, serta besaran biaya produksi. Industri kecil dan menengah merupakan sektor yang memiliki peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan hal tersebut, perlu dikembangkan kemampuan daya saing industri kecil dan menengah berdasarkan konsep pengembangan wilayah berbasis teknologi serta pendampingan dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan IKM untuk memperkuat daya saing dengan produk lainnya. Diperlukan langkah-langkah strategis, baik dari sisi kebijakan, teknis, termasuk pemberdayaan manusianya, untuk lebih meningkatkan peran IKM dalam perekonomian nasional. Maka berbagai kebijakan dan program telah banyak diterbitkan guna menumbuh kembangkan sumber daya IKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan yang persaingannya sangat ketat. Salah satunya adalah dengan pengurusan hak kekayaan intelektual HAKI. Sebagai wadah bagi IKM wedang uwu yang merupakan produk khas Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dibentuklah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwu. Pendaftaran indikasi geografis wedang uwu untuk di lingkup Kabupaten Bantul. Untuk mendaftarkan indikasi geografis itu merupakan suatu tanda dari asal dari suatu produk, dari misalnya wedang uwu dari Bantul yang menunjukkan kekhasan karena faktor lingkungan geografis, baik faktor manusia maupun faktor lingkungan, seperti itu, faktor alam ya ini ya. Nah kemudian untuk mendaftarkan ke situ harus dibentuk suatu masyarakat khusus. Masyarakat di kami ada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwu, di mana dalam hal ini pelindungnya Bapak Bupati Bantul. Kebetulan saya sendiri yang diamanahi untuk menjadi ketua dari rekan-rekan di sini untuk tim pengaju IG Wedang Uwu Bantul. Itu proses pendaftarannya dari melalui Kanwil Kemenkumham untuk disampaikan ke Kemenkumham Pusat. Nantinya akan ada penilaian terkait dengan deskripsi yang kami sampaikan. Jadi kami membuat informasi deskripsi dari produk kami itu seperti penyusunan dokumen seperti buku begitu. Beberapa regulasi yang bertujuan untuk penguatan daya saing adalah perlindungan hak kekayaan intelektual produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut. Melalui perlindungan HAKI, diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh IKM akan konsisten dalam kualitas dan unggul dalam persaingan. Kekayaan intelektual diartikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual, hasil olah pikir manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan teknologi dan informasi, sedangkan hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai hak hukum atau hak eksklusif yang diberikan kepada suatu hasil kreasi intelektual manusia. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha menjembatani layanan tersebut dengan berbagai upaya antara lain melalui layanan HAKI online jogjaki.jogjaprov.go.id. Kalau kita
jogjakai.jogjaprof.go.id itu merupakan layanan online yang baru kita luncurkan pertengahan tahun 2019 kemarin. Nah, di situ itu kita melayani masyarakat, itu merupakan bentuk komitmen dari Pemda DIY untuk melayani masyarakat secara lebih baik lagi, yaitu melalui jalur internet online. Jadi persyaratan untuk pengurusan hak kekayaan intelektual itu bisa diurus melalui Jogjakai. Hak kekayaan intelektual yang bisa diurus itu yang pertama yang pertama fasilitasi. Fasilitasi itu kita memberi tahun 2020 ini kita ada agenda untuk memberi biaya pendaftaran merek gratis kepada 160 IKM seluruh DIY. Nah, itu akan kita berikan kepada seluruh IKM yang memiliki KTP DIY untuk bisa mendaftarkan merek secara gratis, di cover oleh APBD. Nah, terus yang kedua, selain fasilitasi, kita juga yang dilayani di jogjakai.jogjaprof.go.id itu adalah pendaftaran rekomendasi pendaftaran merek. Jadi kalau pendaftaran merek itu kan harusnya dikenakan biaya 1.800.000 kalau biaya sendiri. Tapi dengan melampirkan rekomendasi dari kami, biaya yang tadinya 1.800.000 turun menjadi 500.000. Nah, itu akan membantu IKM ya, terutama untuk yang nggak dapat fasilitasi ya, karena fasilitasi itu terbatas, untuk mungkin bisa beralih ke rekomendasi. Jadi biayanya yang tadinya 1.800.000 turunkan jadi 500.000. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah yang tadi saya sampaikan adalah layanan co-branding tadi itu. Itu pendaftarannya juga bisa melalui jogjakai.jogjaprof.go.id. Nah, jadi nanti pendaftarannya itu bisa tinggal mengupload berkas-berkas ke sistem. Jadi nanti kita tindak lanjuti melalui notifikasi WhatsApp. Jadi atau dihubungi oleh petugas kami. Jadi kalau memang ada yang perlu dilengkapi. Nah, terus di situ juga di jogjakai.jogjaprof.go.id itu kita juga ada pengumuman-pengumuman tentang agenda-agenda, mulai dari sosialisasi, workshop, terus berbagai event-event yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Nah, itu juga kita upload melalui situ. Kita jadi jalur informasi juga. Jadi untuk workshop dan lain-lain itu kan bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa biaya. Jadi pendaftarannya nanti kita umumkan melalui web itu. Dwi Karti Handayani, owner Wedang Uwuh dan Bagus, yang sekaligus juga menjadi Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh menyampaikan, tahapan yang dilalui dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produknya antara lain dengan pengurusan produksi pangan industri rumah tangga, serta upaya sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengurusan izin ini penting karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Untuk meningkatkan penjualan, salah satu hal yang ditempuh adalah dengan pemberian merek sebagai bagian dari tahapan untuk memperoleh haki. Untuk salah satu komponen haki yaitu merek. Misalnya contoh untuk merek Den Bagus itu saya mendaftarkan merek Den Bagus melalui Kanwil Kemenkumham DIY dengan syarat-syarat. Yang pertama, domisili di sini atau menunjukkan dengan KTP. Kemudian ada surat keterangan dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kabupaten Bantul. Kemudian yang ketiga, melampirkan label merek yang akan didaftarkan. Jadi logo, misalnya logo Den Bagus seperti apa. Kemudian pernyataan bahwa itu memang benar-benar produk milik yang mengajukan, pemohon, berikut dengan label yang diajukan. Melalui sertifikasi haki, diharapkan produk UKM mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum agar UMKM di Yogyakarta mampu bersaing dengan produk dan jasa lainnya demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sosialisasi dari program ini adalah kegiatan co-branding produk daerah bagi pelaku usaha dan industri kecil menengah. Hak eksklusif co-branding yang dimiliki oleh pemerintah daerah DIY yaitu Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition.
Ketiga merek co-branding tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk lisensi. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pengakuan atas ciptaan produknya. Bisa itu produk, bisa itu ciptaan karya seni, bisa ciptaan teknologi baru. Nah, jadi dari hak kekayaan intelektual itu ada nilai ekonomi yang bisa diberikan kepada dinikmati oleh masyarakat. Jadi diharapkan dengan pengakuan terhadap kekayaan intelektualnya itu sendiri nantinya bisa memberi nilai positif bagi masyarakat. Kayak misalnya untuk produk IKM Dan Bagus ini misalnya itu nanti bisa mereknya terlindungi, jadi tidak diciplak oleh orang lain. Itu termasuk dalam hak merek di hak kekayaan intelektual. Jadi untuk Dan Bagus ini sudah pengurusan hak merek juga. Terus kalau untuk Dan Bagus ini misalnya itu untuk kemasannya kan juga nggak cuma kemasan biasa, itu juga bisa dilindungi dengan desain industri namanya. Itu bisa didaftarkan juga untuk terlindungi. Jadi ketika ada orang yang mau meniru kemasan yang dimiliki oleh produknya Dan Bagus, itu karena Dan Bagus sudah mendaftarkan bahwa itu adalah ciri khas produknya, jadi tidak bisa diklaim oleh produk lain. Jadi dengan hak kekayaan intelektual itu bisa meningkatkan daya saing yang produk yang dimiliki oleh Dan Bagus itu. Jogja Mark adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri produk yang proses produksinya di daerah. 100% Jogja merupakan tanda yang menunjukkan identitas dan ciri produk yang bahan baku dan proses produksinya di daerah. Contohnya, wedang uwu. Jogja Tradition adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun produk khas daerah. Kreasi budaya seperti tarian, keris, belangkon, ketoprak, dan sebagainya. Kegiatan dalam program ini berlandaskan dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 tentang penggunaan merek Jogja Mark, 100% Jogja dan Jogja Tradition sebagai co-branding produk daerah dan implementasi pemberian persetujuan lisensi Jogja Mark, 100% Jogja dan Jogja Tradition. Kalau untuk lisensi co-branding, jadi lisensi co-branding itu ada 3. Jadi co-branding itu adalah merek yang dimiliki oleh Pemda DIY dan itu akan bebas untuk digunakan oleh IKM-IKM yang ada di DIY dengan cara diminta lisensi ke Pemda DIY melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Jadi untuk co-branding itu merek yang dimiliki oleh Pemda DIY itu ada 3. Ada Jogja Mark, ada 100% Jogja, ada Jogja Tradition. Nah, untuk Jogja Mark itu perbedaannya itu adalah Jogja Mark itu untuk produksi yang di DIY. Untuk bahan baku tidak harus dari DIY. Kalau untuk 100% Jogja itu bahan baku harus dari DIY, proses produksi juga harus di DIY. Kalau untuk Jogja Tradition itu kita menggandeng dengan Kundo Kabudayan, karena Kundo Kabudayan itu mendaftarkan beberapa produk, beberapa jenis barang hasil kekayaan intelektual yang merupakan produk budaya. Salah satunya adalah wedang uwuh ini. Wedang uwuh ini termasuk dalam tangible culture-nya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi karena memenuhi syarat itu, jadi untuk Dan Bagus ini bisa mendaftarkan sertifikat Jogja Tradition. Jadi untuk produknya itu punya sertifikat lisensi khusus dari Pemda DIY bahwa Dan Bagus ini, wedang uwuh ini itu merupakan produk dari tradisi Jogja. Kalau wedang uwuh itu bisa mendapatkan co-branding berupa Jogja Tradition, yaitu merupakan produk budaya baik berupa benda maupun tak benda. Kebetulan wedang uwuh sendiri kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu diserahkan pada Pemprov DIY. Itu yang mengukuhkan, itu salah satu syarat untuk mengajukan co-branding. Co-branding itu
seperti merek, tapi merek itu punyanya Pemprov DIY, di mana kami para UKM itu diuntungkan yang pertama dilindungi, satu perlindungan, kemudian dukungan promosi. Pasti kalau kami yang sudah mendapatkan lisensi co-branding itu ada 3, Jogja Tradition, Jogja 100% Jogja, sama Jogja Mark ada 3. Dan kalau yang di Wedangwoh kategorinya kan masuk di Jogja Tradition. Nah, itu kami bisa mendapatkan perlindungan tadi, perlindungan merek, kemudian yang kedua dukungan promosi. Pastilah pemerintah Pemprov DIY kalau membawa keluar inilah program produk-produk yang sudah ada co-brandingnya dengan pemerintah, produk-produk UKM yang sudah ada co-branding dengan pemerintah. Jenis-jenis haki meliputi hak atas merek dan hak atas indikasi geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Hak atas rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Hak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Hak atas desain industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta hak perlindungan varietas. Sertifikasi halal dan produksi pangan industri rumah tangga menjadi bagian yang penting bagi pelaku industri makanan dan minuman. Adanya label halal dan PIRT pada kemasan produk akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Saat konsumen sudah merasa aman dengan sebuah produk, maka konsumen akan percaya dan loyal terhadap produk atau brand tersebut. Tercapainya sertifikasi tersebut akan meningkatkan citra perusahaan, sehingga produk memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Pengrajin Wedangwoh kan banyak sekali, mungkin di sentranya sendiri di Imogiri, di bawah makam itu mungkin jaringan Perso, itu banyak sekali pengrajin dan itu butuh suatu identitas merek per pengrajin, sehingga akan menunjukkan Wedangwoh yang mana, oh yang merek ini, itu. Merek A, merek B, merek C, merek dan bagus ya kalau yang saya seperti itu. Itu secara untuk untuk pengenalan, untuk identitas. Kemudian kalau IG sendiri itu cakupannya bisa sampai ke internasional, Mas. Karena buyer atau itu cenderung untuk mencari produk khas satu daerah. Dan itu tidak terlalu membutuhkan, dalam tanda petik tidak terlalu membutuhkan promosi yang lebih berat ya. Itu sudah sangat membantu promosi sampai ke tingkat internasional. Beragam dukungan diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan IKM di DIY. Antara lain, melalui berbagai pembinaan sumber daya manusia, pameran, serta kemudahan dalam kepengurusan haki. IKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan mampu menopang berkembangnya ekonomi kerakyatan. Disperindak DIY berharap IKM se-Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menangkap berbagai peluang guna meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan pasar bebas. Dari awalnya itu memang kesadaran masyarakat, terutama masyarakat DIY yang penuh dengan produk-produk yang kreatif itu memang sebenarnya cukup rendah. Karena dari 90.000 IKM yang ada di DIY itu yang mendaftar melalui kami itu baru sekitar 900 IKM. Nah itu karena hak kekayaan intelektual itu sifatnya sukarela, jadi tidak wajib. Jadi memang karena itu jadi kesadaran masyarakat belum cukup tinggi, padahal dengan terlindunginya kekayaan intelektual yang dimiliki oleh produk-produk IKM itu akan memberi nilai plus secara ekonomi maupun non ekonomi juga, itu akan menjadi nilai tambah bagi produk itu sendiri. Para pelaku IKM di Yogyakarta memiliki kekuatan, khususnya pada bidang produk hasil perkebunan rakyat.
produk olahan makanan dan minuman, serta fashion, yang sangat berpotensi untuk diekspor bukan hanya ke ASEAN, namun juga ke negara-negara lainnya di luar ASEAN. Apalagi sektor makanan dan minuman juga merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Dibutuhkan pengembangan dan supporting dari berbagai bidang dan sektor, sehingga beragam potensi yang dimiliki oleh IKM di Yogyakarta mampu bersaing dengan produk IKM dari daerah lain. Support dari pemerintah dalam hal ini terkait dengan Dinas KUKMP sangat besar, Mas, di Bantul. Dari Pak Bupati juga cukup besar. Kami pernah, salah satu contoh di Denbagus pernah mengadakan minum bersama Wedang Uwuh bersama warga Bantul, dan waktu itu Denbagus bisa mengajak 9.178 orang untuk bersama-sama minum Wedang Uwuh, dan alhamdulillah itu tercatat di rekor muri. Nah, itu salah satu proses mengedukasi, mengenalkan produk Wedang Uwuh ke masyarakat. Dan itu saya harapkan, waktu itu saya sampaikan, ini bisa mengangkat antusias semangat para pengrajin sehingga mereka lebih bersemangat. Ternyata ini produk saya ini bernilai ekonomis yang cukup tinggi, bisa berkontribusi terhadap perekonomian secara umum. Kini Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Sperindak DIY, senantiasa melakukan sosialisasi agar pelaku IKM tergerak untuk mendaftarkan haki yang berguna bagi tumbuh kembangnya IKM. Kalau untuk pengurusan itu sebenarnya mudah. Jadi bisa datang ke kantor, bisa mengakses melalui Jogja KI. Tapi kami juga membuka kesempatan kepada masyarakat, monggo kalau main ke kantor, karena kadang misalnya meskipun kita ada layanan online, cuma kadang mungkin perlu berkonsultasi terkait hak kekayaan intelektual itu sendiri. Jadi mungkin apa merek yang cocok, apa merek ini sudah dipakai atau belum, misalnya karena kita berurusannya sama IKM itu kan ada merek gitu ya. Nah itu jadi kadang monggo kalau mau ke kantor bisa, kalau mau diskusi enaknya mau ikut fasilitasi atau apa itu langsung ke kantor aja bisa, atau bisa juga untuk masyarakat mungkin yang punya komunitas tertentu yang butuh kami untuk mengisi event itu, mungkin perlu untuk saya punya komunitas, terus untuk didaftarkan bagaimana caranya, mohon sosialisasi dari BPKI datang ke acara kami, itu bisa. Jadi bersurat, melalui bersurat nanti kami respon sesegera mungkin, kita atur jadwal, kita yang mengisi sebagai narasumber itu kami persilahkan. Lengkapnya, branding legal produk yang terpampang dalam kemasan berbagai produk IKM akan mampu mendongkrak penjualan karena konsumen merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi hasil produk tersebut. Dengan adanya label-label itu, pasti kami masukkan ke dalam kemasan seperti ini, Mas. Ya. Ini co-branding Jogja Tradition. Kemudian tadi yang saya sampaikan rekor muri, saya juga izin ke ini muri. Kemudian kalau izin-izin yang lain seperti ini harus dicantumkan, ini halal MUI, kemudian ini masih tercatat di Dinkes PIRT, tapi alhamdulillah Denbagus sebenarnya sudah melalui proses audit dengan BPOM dan sudah lolos, Mas, sudah lolos, jadi tinggal nunggu penomorannya saja untuk bisa dicantumkan di dalam kemasan. Nah, proses mengedukasi masyarakat itu salah satu lewat sini, sehingga masyarakat akan tahu, konsumen akan tahu, oh ini produk komplit secara legalitas, dan ini itu membuat masyarakat itu semakin mantap mengkonsumsi itu. Nanti proses edukasi itu memang tidak mudah, tidak hanya berjalan 1 tahun 2 tahun atau 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun, tapi harapannya ke sini masyarakat akan semakin cerdas mengkonsumsi produk-produk yang berkualitas. DIY itu memang tidak banyak sumber daya alam yang bisa diolah. Jadi salah satu komoditas yang paling menonjol dari DIY itu adalah kekreatifannya. Nah, hasil intelektualitasnya itulah yang sebenarnya juga penting untuk dilindungi.
Jadi produk itu tidak melulu tentang barang, tetapi tentang konsep yang ada di balik merek itu juga bisa. Tentang kemasan juga sebagai pendukung reputasi produk dan lain-lain. Itu juga penting untuk dilindungi dalam karena hak kekayaan intelektual itu juga perlu dilindungi untuk bagian-bagian itu. Jadi itu yang kadang dilupakan oleh masyarakat. Nah, harapan kami yaitu dengan adanya fasilitasi, dengan adanya sosialisasi dari kami, itu harapannya nanti kedepannya nanti akan semakin terlindungi, sehingga untuk kedepannya nanti perkembangan industri di Yogyakarta pada khususnya itu akan semakin berkembang lagi, karena dengan semakin terlindunginya hak kekayaan intelektual itu akan semakin meningkatkan daya saing, identitas produk itu akan semakin terangkat.